Haleluya, shalom semuanya. Puji Tuhan, silakan duduk. Terima kasih tim Praise and Worship, Pak Sofyan, Bang Ivong, Bu Sandra, Bu Yeni, Ibu Toce Oifun dan Diana. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sekali lagi yang hari ini betul-betul merasakan bahwa satu hari di pelataran Tuhan itu adalah kemurahan Tuhan. Lambaikan tangannya, haleluya. Satu hari lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Wow, luar biasa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya bersyukur berterima kasih ketika pagi hari ini kita boleh bersama-sama dalam ibadah pada yang pukul 10 ini. Terima kasih kepada tim pengembalaan hari ini, kita tetap berdoa buat gembala kita, Babe, yang juga mungkin dalam waktu yang sama sedang menyampaikan firman, tetapi bukan di tempat ini, di tempat yang lain. Dan sama-sama menikmati hadirat Tuhan. Ya, kita doakan pelayanannya sampai kembali ke Pontianak, tidak kekurangan sesuatu apapun. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, adakah yang baru pertama kali bergabung dalam ibadah kita? Jika ada, bolehkah lambaikan tangannya? Saya akan berdoa bagi Bapak Ibu yang pertama kali hadir bergabung dengan ibadah kita. Sepertinya tidak ada, terima kasih, berarti jemaat yang sudah tertanam, jemaat yang setia senantiasa. Amin, haleluya. Bapak Ibu, saya bersyukur, terima kasih ketika tim PW hari ini melayani Tuhan. Dan hampir semuanya kalau saya perhatikan dari yang di atas ya, hampir kenal semua. Namanya pelengkap, namanya kenal, alamatnya pun saya hampir tahu semuanya juga tinggalnya. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang setia melayani Tuhan. Sejak mungkin sudah 20 tahun lebih Bapak Ibu mereka berada bersama-sama dengan kita, misalnya Andi Gunawan tadi yang WL, Ko Sofyan, ya kan. Kemudian ada Diana yang paling sebelah, kemudian ada Oifun, Oifun, kalau panggil Cece, sekarang panggil Cece ya masih sih boleh ya kan. Nah, tapi karena sekarang udah punya cucu, dulu waktu di gereja ini mungkin masih si gadis ya kali ya, ya dengan keluarganya, kemudian para pemusik juga hampir saya. Kalau sebelum-sebelumnya kadang-kadang, apalagi di zaman pandemi pakai masker, saya enggak, siapa ya singernya, ya siapa ya kira-kira gitu ya. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kesetiaan itu sangat penting dalam kehidupan kita, amin. Saya memang baru juga bergabung di gereja ini Bapak Ibu, baru 23 tahun. Ya baru 23 tahun, 99 bulan Maret saya ingat betul, saya komitmen dan tertanam di gereja ini ya. Tahun 99, nah sekarang tahun 2022, berarti baru 22 tahun. Nah belum lama sih, sebabnya saya selalu katakan kepada Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika saya flashback, melihat kembali, kadang-kadang saya juga bersyukur juga iya, tapi juga kadang-kadang tarik napas panjang, mana ya kawan kita. Kemarin di grup kami, di Full Timer itu dikirimkan satu foto, anak-anak muda semuanya. Fotonya di sini lagi, pakaian seragam pelayan. Ada yang komentar, ada 8 atau 9 orang. Sekarang enggak ada lagi tuh, cuman 1 katanya yang masih ada nyangkut. Ya kan? Ada 1, itu pakai seragam merah itu yang kita dulu, itu tahun berapa ya Herpi ya? Yang seragam merah gitu yang ini sebelum ini nih, tahun 2009 ya. 2009, 2010 ya saya lihat betul tuh di situ tuh, satu kelompok anak muda pada kemana ya kira-kira gitu. Nah hari ini teman-teman boleh melayani semuanya, anugerah Tuhan yang luar biasa atas kehidupan kita. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita, haleluya. Bapak Ibu juga yang terkasih dalam Tuhan, hari ini saya ingin sampaikan sesuatu yang luar biasa. Bagaimana apa yang ditabur itu akan kita tuai. Nah apa yang saat dulu kita pernah tabur bersama-sama dalam pelayanan, apa yang setelah kita tanam bersama-sama dalam pelayanan, kita mau lihat hasilnya. Saya juga bersyukur, berterima kasih ketika tadi ada para pelayan banner ya, flag. Nah kemudian yang ada di sini, itu adalah orang-orang generasi-generasi di bawah, generasi kita, generasi saya. Anak saya juga biasanya main musik di sini, dia tidak pelayanan hari ini. Kemudian ada tadi anaknya Pak David ya kan, nah yang pelayanan flag. Berarti dari kecil diajarkan pelayanan. Papanya main keyboard, opanya khotbah. Kan keren kan?
Cucunya main, ya belum lah karena waktunya kan, dia juga nanti pasti juga sama. Artinya apa Bapak Ibu? Betapa kita harus mengajarkan kepada anak kita sejak dari kecil. Tolong bukakan dulu satu ayat firman Tuhan ya, dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-15. Kita akan dibaca bersama-sama Bapak Ibu. Karena itu sangat penting. This is very very important. Basic ya, very basic. Sudah? Bisa membaca? Bapak Ibu yang bisa baca katakan amin. Ya, dalam 2 Timotius pasal 3 ayat ke-15 kita baca bersama-sama. Utamanya orang tua, yang merasa orang tua. Yang merasa orang tua, bapak atau ibu atau kakek atau nenek. Baca yang nyaring, yang kuat. 1, 2, 3. Ingatlah. Sekali lagi dong kita baca, belum kuat nih kayaknya. Baru bapak-bapak semuanya. Sekarang juga yang anak-anak boleh bergabung. Maksudnya yang anak remaja yang belum menikah. Supaya nanti ketika punya keluarga, ingat firman Tuhan ini. Ini peringatan dahsyat dari Tuhan. Ya kan? 1, 2, 3. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau pada keselamatan dari iman kepada Kristus Yesus. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita sudah mengajarkan kitab suci, mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak kita, kita akan lihat pertumbuhan mereka. Itu sebabnya Bapak Ibu yang punya anak-anak, kalau hari Minggu bawalah dia di mana? Di mall, ya betul ya. Bawalah mereka ke Gaya, bawalah mereka ke Mega Mall, bawa ke sekolah minggu Bapak Ibu. Jangan banyak alasan. Di gereja dia harus kenal cerita-cerita, jangan dia taunya ceritanya BTS, Army kelompoknya kan. Taunya cerita, ya lalu ditanya cerita tentang Adam dan Hawa, itu tinggalnya di Korea Selatan misalnya kan. Waduh. Adam dan Hawa ya kan manusia pertama tinggal di taman Gaya. Aduh, nanti kalau di ulangan kan gitu kacau jadinya ya. Nah, kemudian kisah Adam dan Hawa ada di kitab Wahyu misalnya kan. Nah, Bapak Ibu ajarkan kepada mereka. Di mana mereka tahu bahwa cerita itu ada? Kalau anak-anak di sekolah minggu, bukan hanya di sekolah minggu, di keluarga juga diajarkan. Jangan sampai mereka tidak paham tentang nama-nama, bahkan dikasih nama Alkitab, misalnya namanya Paul atau Paulus. Nanti tanya sama dia, Paulus itu siapa? Paulus kan saya Pak. Nah misalnya gitu kan. Tapi kamu tahu gak siapa Paulus itu di Alkitab? Paulus itu murid Tuhan Yesus yang ke-13. Iya kan? Nah, diajarkan Paulus namanya sendiri misalnya. Nah, di sini ini namanya di gereja kita ini paling banyak namanya Jordan. Hati-hati yang namanya Jordan ya. Jangan sampai Jordan itu apa? Enggak tahu dia. Oh, Jordan itu dulu ada pemain basket ya kan, Michael Jordan ya. Sekarang apalagi ya, banyak lah ya kan. Nah, di Alkitab Yordan itu ada di mana? Yordan itu danau misalnya kan. Kan jadi kacau dia jadinya kan. Nah, Yordan itu dia enggak tahu. Betul danau. Tapi ada air danau yang mengalir yang melewati sungai itu. Kan kira-kira gitu. Oh, Yordan itu tahu kita, negara Jordania. Yang tadi malam ya, sepak bola lawan Indonesia. Enggak tahu siapa yang menang. Siapa yang menang? Ada yang nonton enggak? Wah syukur gak ada yang nonton, gak ada yang mau ngaku. Karena jam 2 mainnya ya katanya. Gak apa-apa nonton sepak bola, tapi jangan lupa juga ibadah. Bapak Ibu penting sekali sekolah minggu. Selain sekolah minggu, dia harus di mana dididik dari awal tuh, dari TK, SD. Ya, basic sekali, usia emas. Masukin sekolah Kristen. Teman saya, tetangga saya, supaya dia bisa jadi politisi nanti katanya, dia TK, waktu SD dimasukin sekolah negeri. Supaya bisa bergaul dengan banyak orang.
Bapak Ibu tahu di sekolah negeri perkataan-perkataan teman-temannya apa tiap hari? Caci maki itu biasa, perkataan-perkataan kasar itu biasa. Kalau di sekolah negeri, mohon maaf sekali. Ya karena dia bergaul sama itu. Nanti dia tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baik, nanti dia pakai macam mana lah tak tahu. Awak tuh apa aja cerita itu katanya, cakep apa? Ya kan? Bahasanya ketika nanti dia kan di rapor tuh ada bahasa Indonesia. Itu sebabnya kalau nilai bahasa Indonesia jelek, wajar aja gitu kan kira-kira. Tidak diajarkan yang benar. Nah, sebisa-bisanya masukin sekolah Kristen. Ada sekolah, udah saja jauh tempat kita ada. Sekolah apa? STK sama SD Mazmur 21. Bapak Ibu nih enggan masukin anaknya di sini nih. Tak ngerti juga saya kan. Apa kurang hebatnya sekolah kita ya? Nah, itu langsung dibawa kita secara spiritu pengajarannya oke. Dia sudah kenal di situ. Kalau dia sekolah Mazmur ini, nanti dia sekolah minggu nggak ada masalah. Teman-temannya juga sekolah minggu. Kan gitu ya. Anak saya tuh dari TK, anak saya Ripen, ada nggak dihadiri mana dari ibadah? Nah, Ripen itu adalah angkatan pertama bersama Yosua. Ada Yosua enggak? Ada Owen. Mereka dari kecil. Ada videonya sebenarnya, saya mau persiapkan dulu. Tapi nggak apa-apa lah. Sekolahnya pertama kali sekolah Mazmur 21 itu ada di Haji Abbas. Ya. Kemudian mereka hari ini sudah kuliah dan juga hampir selesai, ya kan? Sudah ya sebentar lagi. Anak saya Ripen juga sedang mau magang, kalau Yosua sudah magang katanya ya. Nah, mereka kuliahnya juga enggak juga tidak juga kaleng-kaleng, tamatan Mazmur 21 oke juga. Nah, anak Mas Roy bisa lengkap juga di Mazmur 21 anak kami. Ya. Bisa bersama-sama. Karena apa? Karena takut akan Tuhan itu adalah permulaan dari hikmat. Masukin anak kita jangan yang jauh-jauh Bapak Ibu, ya kan? Ada sekolah kita di sini, TK sama SD Mazmur 21. Kita lagi usahakan kalau bisa SMP SMA-nya, kan kira-kira begitu, supaya dia dididik dengan sudah tahu firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, saya ingin kasih satu foto, ya, yang menggambarkan seseorang yang memang mengenal firman Tuhan dari kecil. Nanti mohon maaf kepada yang punya foto ini, orang tuanya saya minta maju ke depan. Silahkan. Fotonya selanjutnya, silahkan. Ini tema firman Tuhan saya adalah tabur tuai. Nah, Bapak Ibu, ini foto saya ambil boleh kedua orang tuanya maju di sini yang merasa kenal sama yang di foto ini? Yos Anton dan Cemina. Saya undang ke depan buat kesaksian dulu. Mari, orang tuanya. Karena ceritanya panjang nih Bapak Ibu, kalau saya cerita sama mereka ini. Ini foto saya hampir lupa diambil tahun berapa. Apakah 2001 atau 2002? Cemina cerita loh tentang foto ini. Nah, umurnya berapa? Ini foto zaman dahulu, ini bukan kamera handphone ya, ini kamera jepretan. Nah, boleh ceritakan enggak kira-kira? Ini tahun atau ada di mana? Ini situasi komsel sekolah minggu ya. Saya ini dulu guru sekolah minggu Bapak Ibu ya. Guru sekolah minggu bergabung di gereja tahun 99 sampai 2004, 2005 masih ngajar sekolah minggu. Di sini ada yang satu angkatan sama saya, ada Dokter Gigi Lili. Mana Dokter Gigi Lili? Oh ya, boleh. Ini saya boleh. Ya, silakan. Kenal sama foto yang tengah-tengah yang ulang tahun kan? Siapa yang ulang tahun ini? Tes. Ya, ada. Oke. Ngomong aja dah. Sudah. Tes. Halo. Nah, ini. Oke. Ini saya kurang begitu ingat ya. Kurang ingat nih. Tapi yang ulang tahun tahu. Yang ulang tahun tahu siapa ini? Saya nggak ada di nggak ada di foto ini, tidak ada di rumah. Nggak ada di Pontianak saya. Nggak ada di Pontianak, berada di satu tempat yang jauh di sana. Di mana nih kira-kira nih? Saya di Taiwan ini. Di Korea. Korea Selatan ya, bukan Korea Utara ya. Nah, Cemina boleh cerita tentang foto ini? Ya. Ini Yos Anton dan Cemina. Ini ulang tahun ke-6. Lahir tahun berapa dia? 96. 2002. Baik, betul berarti. 96. Ini foto diambil tahun 2002 di Gang Hanura. Iya. Betul ya? Hanura. Di Gang Hanura, nomor rumahnya saya lupa. F8. F8 ya, karena dia yang punya rumah.
tapi nggak lagi tinggal di situ. Nah, dulu Bapak Ibu, saya buka komsel sekolah minggu di rumahnya Cemina ini. Ya, salah satu adalah ini dia anak-anak sekolah minggu yang ada kami layani. Tetapi kami juga punya sekolah minggu, komsel 1 minggu kami ada 2 kali, ya ada di 2 tempat. Nah di sini ada 3 yang saya tahu, 3 perempuan cantik-cantik, 1 sudah menikah, 2 belum, masih single, mau menikah sih kayaknya. Ada Cherry dan Yulia. Ada Cherry dan Yulia? Nah nanti saya ceritakan. Ini adalah, dan juga Weni ya, mereka-mereka ada sekolah minggu. Nah boleh cerita nggak tentang foto ini? Gimana kok saya terfoto waktu itu? Padahal saya nggak pegang kamera, nggak punya tustel waktu itu, tustel ya namanya ya? Nah, lupa ya? Ya, nggak lupa, baik. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya ingin ceritakan kepada Bapak Ibu, di angkatan ini, salah satu adalah ada sekolah minggu saya namanya Hana Loren. Saat ini si Hana berada di mana? Di Korea Selatan. Papanya waktu itu, dia diambil sini berada di Korea Selatan. Ya betul ya? Sebagai TKI yang legal ya? Yang legal. TKI yang legal di Korea Selatan, bekerja sebagai karyawan, buruh halus apa kasar? Buruh halus apa kasar? Oh sedang-sedang saja. Ya, tinggalnya di satu tempat yang ya luar biasa katanya kalau dengar ceritanya. Tapi beliau ini meskipun sebagai buruh, sebagai karyawan, sebagai apapun tetap setia melayani Tuhan di gereja di Korea. Anaknya ikut sekolah minggu, ada di tempat kita. Dan sekarang Bapak Ibu tahu anaknya kuliah di Korea Selatan dengan beasiswa. Wah, luar biasa. Ambil S2. Apa semuanya kebetulan? Bapaknya kerja di Korea dulu sebagai buruh. Sekarang anaknya yang bernama Hana tersebut ambil S2 di Korea Selatan, di universitas yang paling baik, dapat beasiswa. Tahukah Yos Anton dan Cemina ini adalah orang atau jemaat juga yang keberapa diberkati di gereja ini ya? Coba cerita, tahun berapa diberkati? Mereka menikah tahun 95, Hana lahir tahun 96. Orang yang diberkati sama gembala kita yang keberapa? Yang pertama kan Pak John Glenn ya, betul ya? Pak John Glenn, ada Bang John enggak? Hari ini enggak ada Bang John. Nah Bang John itu juga luar biasa, saya memperhatikan dari tahun 99, pertama kali saya kenal dia, nama kerennya tuh John GP, John Glenn Paliama, betul ya? Di gereja, mobilnya saya juga masih ingat dulu tuh, mobil Jimmy Katana, ya kan, bawa 2 anak, kira-kira tinggalnya di BTN Mulus, dekat-dekat juga. Nah, beliau ini kadang sering ikut numpang juga kalau ibadah, ya kan? Sekarang anaknya Pak John Glenn, Bapak Ibu tahu, sekaligus promosi aja nggak apa-apa lah, 2 anaknya, putra dan putri, yang pertama putri, itu sudah selesai kedokteran, sudah menjadi dokter ya sekarang ya, namanya Tiffany Claudia Paliama, saya masih hafal, karena itu anak sekolah minggu saya ngajarin dia. Yang kedua namanya Jerry Renaldo Paliama. Jerry itu menjadi seorang pilot, sopir sih, tapi sopir pesawat terbang ya. Nah, dua-duanya mereka mengenal firman Tuhan dari kecil. Sekarang ya kerjaan seperti itu bagus sih ya kan, susah sih dapatnya, dokter, iya kan. Bukan hanya itu, ada lagi kalau saya lihat dulu, bahkan anak saya juga suka sekali lihat fotonya itu. Fotonya ya, bukan orangnya. Anak Ko Irwan, namanya Naomi Konstantia Allen ya. Ko Irwan ada nggak hadir nih? Ada. Nah, sekarang juga sudah selesai menjadi dokter ya, dan sudah bertugas di RSCM. Ya, bertugas di Jakarta. Dokter juga. Lalu ada lagi namanya Abigail, saudaranya si Naomi, sepupunya. Juga seorang dokter. Mereka tuh anak-anak sekolah minggu yang rajin. Ada satu lagi di sini yang sekolah minggunya tanda kutip dulu suka bikin hal, tapi sekarang jadi WL. Namanya Samuel. Dia kalau sekolah minggu paling suka bikin huru hara. Maaf Samuel ya, nggak apa-apa Samuel tahu. Karena saya tahu persis perjalanan mereka. Nah, Cemina dan Yos Anton adalah orang yang diberkati di gereja ini. Dia punya adik Hana ini namanya Natania. Natania ada nggak hadir? Mana?
Natania, itu dia. Coba maju ke depan dong sini. Masa papa mamanya hadir, kamu nggak hadir? Sini dong ya kan. Nah, Bapak Ibu boleh perhatikan. Pasti tidak asing bagi kalian kan? Dia seorang penari juga pelayan di gereja ini. Silakan Natania. Nah, pada saat foto ini diambil Natania, Nini sudah ada belum? Belum ya? Belum lahir ya? Atau masih kecil waktu itu? Lahir tahun berapa? 2002? 2002? Sebelum ya? Masih dalam kandungan. Nah sekarang ini, ya, jadi memang pergumulan kehidupan keluarga ini bagi saya, bagi kami sangat memberkati. Hari ini Nini atau Natania melayani sebagai dancer di sini. Hari-hari biasa seperti itu. Nah, apa yang saya maksudkan bahwa benih ilahi itu adalah hal yang luar biasa. Ya, dia di foto ini memang belum ada ya, masih dalam kandungan. Nah, tetapi dia Desember lahirnya ya. Ini kan bulan Agustus. Nah, beberapa bulan kemudian baru lahir. Meskipun ini tidak waktu lahir papanya berada di Korea, tapi itu adalah hal yang luar biasa. Ada yang ingin disampaikan Cemina atau mau kesaksian? Karena juga kesaksian Cemina ini luar biasa. Boleh saya kasih waktu 5 menit, boleh bercerita nggak apa-apa. Bapak Ibu, saya kan dikasih waktu sampai jam 11 lewat ya. Nah, boleh. Boleh mau kesaksian apapun, saya tahu kalau dibuat cerita kehidupan maka sangat memberkati. Nggak bisa cerita. Sebelum pandemi, oke lah, tentang hal yang sangat berat, badai yang dihadapi oleh Cemina itu adalah ketika dia divonis dokter satu penyakit yang incurable menurut kita. Susah disembuhkan. Sebelum pandemi, tahun 2019 ya, 19. Tahun 2019 satu penyakit, ya kalau sekarang udah 4 tahun, 3 tahun kurang lebih, saya yakin sudah bersih semuanya. Boleh saya sebut ya penyakitnya ya? Boleh. Dia mengalami sakit kanker payudara. Itu bagi ibu-ibu, bagi siapapun, itu dunia seperti dah kiamat. Dan bagi keluarga ini juga, mereka bersama-sama. Tapi di tahun itu, kita terus dukung dalam doa, terus berharap sama Tuhan. Tentu juga bagian manusia kita lakukan, ada medis kita harus lakukan. Dan dia menjalani proses medikal di Penang ya, di Kucing. Bapak Ibu bayangkan kalau saja dia terkenanya itu tahun 2020 dan harus menjalani kemo, ya ada kemo juga ya. Pengobatan selama 8 bulan. Pengobatannya. Selama 8 bulan, ya. Pengobatannya kalau itu terjadi segala sesuatu terjadi kebetulan kan enggak. Nah, tetapi dia di tahun 2019 itu sudah selesai pengobatannya. Masuk tahun 2020. Itu tinggal check up beberapa kali lagi ya. Tapi pengobatan secara keseluruhan itu sudah. Dulu rambutnya Cemina hampir sama dengan suaminya Yos Anton. Kalau mau ditampilkan fotonya itu luar biasa. Nggak tahu yang mana yang itu ya kan. Nah, dia mengalami sesuatu yang luar biasa, tapi saat ini sudah sehat 100% saya yakin. Haleluya. Amin. Karena dia speechless, tidak bisa ngomong apapun. Terima kasih banyak, Tuhan berkati ya. Terima kasih Nini, terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Anton ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, I'll tell you the truth. This is my adventure. Jadi saya akan menceritakan sesuatu yang memang kita alami. Saya mengenal Yos Anton itu tahun 90-an sudah, ya kan, dengan Cemina apa segala. Nah, di foto ini saya juga mengawali proses. Saya sebagai guru sekolah minggu punya komsel anak namanya dulu, KSA. Komsel anak, guru-guru sekolah minggu zaman kami, tadi ada istrinya Bang Ifong, Kak Rianti, Dokter Gigi Lili. Hari ini ada nggak Dokter Gigi Lili ya? Ada di bawah, lagi pelayanan sekolah minggu. Waktu itu, tahun 2000-an awal itu, guru sekolah minggu yang, tanda kutip agak keren beliaulah. Ya kan? Sama satu dulu namanya Felicia. Kalau kami ada pelayanan kemana-mana, saya sama istri dulu, pakai motor butut. Ya kan, tapi ya tetap bersukacita ya melayani Tuhan. Kemudian tadi saya ceritakan ada namanya Cherry dan Yulia serta Weni. Itu tiga darah ya zaman itu ya. Kami buat sekolah minggu juga di rumahnya di Jalan Merdeka ya.
di Gang Buntu kalau nggak salah ya. Zaman waktu itu almarhum papanya masih ada. Pertobatan almarhum papanya pun luar biasa, saya tahu juga persis. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hari ini saya tampilkan foto ini 20 tahun yang lalu. 2002 sekarang berapa? 20 tahun yang lalu. Saya sudah melihat banyak buahnya. Tadi saya ceritakan ada Pak John Glenn, dua-duanya, satu dokter, satu pilot, anaknya Ko Irwan, Naomi, itu sekolah minggu kami juga, Abigail itu dokter juga. Kalau di gereja ini kumpul-kumpulkan dokter itu mungkin sudah hampir 10 orang sudah ada. Kalau sepakat saja di gereja ini buat klinik atau rumah sakit udah jadi itu sebuah persyaratannya udah lengkap kan. Siapa tahu mereka dipertemukan apa maksudnya bisnis bersama-sama buka rumah sakit. Apakah tiba-tiba? Apa tiba-tiba jadi? Ada firman Tuhan. Ada firman yang disukai. Kita sih nggak tahu waktu itu suka atau nggak suka dia, tapi orang tuanya mengarahkannya, memilih yang terbaik. Kita mau anak kita seperti apa? Pilihan ada sama orang tua. Jangan anak yang menentukan, masa anak 5 tahun bisa memutuskan, mengalahkan keputusan orang tua. Anak di bawah 17 tahun itu belum boleh mengambil keputusan, belum akil balik, Alkitab katakan, belum dewasa, belum. Makanya di barat itu sebelum 17 tahun kita juga boleh punya KTP, dia masih di bawah kekuasaan sepenuhnya orang tua. Jangan dikalahkan oleh anak, pilih sekolah, papa saya nggak mau sekolah di Mazmur, nggak keren, saya maunya sekolah di sono yang jauh, biar. Nah, kita yang memutuskan Bapak Ibu, kita yang memutuskan. Saya katakan tadi anak saya sekolah di Mazmur, ya bisa juga kuliah. Kalau di searching ya, di googling katanya sekarang ini, kuliahannya juga oke lah, masuk dalam 5 besar universitas tanda kutip termahal di Indonesia. Bisa juga kami, Pak Hendra menyekolahkan anak di sana, ya kan? Bisa. Tidak juga kaleng-kaleng. Jadi jangan menganggap hal yang mungkin menurut pemikiran kita enggak baik. Ini mohon maaf ya Bapak Ibu, jangan yang tersinggung. Mudah-mudahan yang tersinggung nanti dia berubah pikiran lalu nyekolahin anaknya di Mazmur, kan gitu kira-kira. Tapi bukan lagi promo Mazmur, ini kan sudah mau masuk. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, tabur tuai. Yang saya maksudkan ketika kita ingin menuai, kita tabur dulu. Dalam proses tabur itu ada proses. Ada proses perjalanan. Tadi saya sudah cerita tentang 20 tahun. 20 tahun yang lalu. Bisa lebih 23 tahun yang lalu. Ada proses. Ada waktu yang saya lewati 20 tahun. Maka saya ceritakan hari ini satu foto ini. Satu peristiwa yang pernah, yang memang tidak terlihat dan dilihat. Tapi ada satu kamera ternyata yang merekam gambar ini, bukan dari saya. Sehingga saya nggak pernah kebayangkan bahwa Cemina dulu yang foto ini atau siapapun, bahwa hari ini saya akan ceritakan tentang peristiwa ini. Ini seragam kami guru sekolah minggu dulu nih, Pak. Kami beli, ya ternyata bahannya jelek sekali sebenarnya, panas. Yang biru tuh. Daripada nggak ada seragam kan, kalau sekarang kan enak sekali pakaiannya. Ya, ingat kalau salah berapa belas ribu ya, 20.000 dulu. Kan kita masih kecil sekali. Gerejanya juga cuma berapa ratus orang, kan kira-kira gitu ya. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, hargai, ada proses, ada waktu, ada sesama. Kita harus saling menghargai. Boleh slide selanjutnya? Nah, ini kita akan baca bersama-sama tentang hukum tabur tuai ini. Kita baca sekali lagi peringatan dari Tuhan. Tuh, ada satu ayat yang mengatakan dalam Galatia 6 ayat ke-7. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituai. Sekali lagi dong baca yang kuat, 1, 2, 3. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituai. Bapak Ibu, ketika kita menabur tidak pernah terlambat, bukan?
Hari ini boleh mulai lagi tabur apa yang ingin Bapak Ibu tabur. Tabur kepada anak, tabur kepada orang lain, tabur kepada hal-hal yang lain. Nah, kalau kita ingin menuai, tidak mungkin yang kita tabur hari ini langsung dapat kita tuai. Ada prosesnya, ada waktunya, ya kan? Minggu lalu Babe katakan ada Paulus ya yang menanam, Apolos yang menyiram, tapi Tuhanlah yang memberikan pertolongan, memberikan pertumbuhan maksud saya. Nah, apa yang ingin kita tabur hari ini? Boleh dilanjutkan? Apa yang kamu tabur saat ini? Apa yang akan kamu tabur saat ini? Menabur daging atau roh? Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Jelas, taburan itu dalam Alkitab hanya 2, menabur dalam daging atau menabur dalam roh. Kalau ngajarin anak baca Alkitab, bawa anak sekolah minggu, bawa anak ke gereja, itu menabur dalam apa Bapak Ibu? Kita menabur dalam roh. Bapak Ibu bawa anak ke mall pada hari Minggu apalagi, atau bapaknya pergi memancing pada hari Minggu lagi, memancingnya dari pagi sampai malam, enggak tahu hari itu hari Minggu atau hari apa yang pedasnya, tanggal merah gitu ya. Itu nabur dalam daging apa dalam roh? Ya, udah jelas Alkitab katakan, hukum Taurat 6 hari lamanya engkau bekerja. Pada hari yang ke-7 kau harus beristirahat. Engkau dan seisi rumahmu. Karena pada saat engkau beristirahat, engkau harus beribadah kepada Tuhan. Pada hari yang ke-7, beristirahat dan beribadah. Beristirahat dan beribadah. Sebisa-bisanya kita ini ibadahnya paling lama 2 jam. Paling lama. Kemudian kita ada pilihan ibadah, jam 8 ada, jam 10 ada, jam 3 ada, jam 5 ada, jam 7 pun ada nanti di Santo Michael. Ibadah penghiburan. Jam 7 malam, yang mau ikut boleh. Salah satu jemaat kita kan sudah dipanggil Tuhan tuh. Ya, di Santo Michael ya, Rumah Sakit Antonius. Tak kasih tahu juga. Dan di situ kalau kita beribadah di situ kita tahu. Menabur dalam roh. Susah nggak sih menabur itu Bapak Ibu? Saya kira sih enggak lah, ya kan. Tapi untuk menghargainya itu enggak. Saya selalu katakan hari ini saya lihat banyak para pelayan-pelayan, maka saya senang yang melayani hari ini. Apa kebetulan nggak tahu juga, ini adalah orang-orang yang sudah memang lama pelayanan di gereja ini. Boleh berikan tepuk tangan bagi mereka biar semakin semangat. Coach Sofyan dulu melayani di gereja ini. Saya ada fotonya sebenarnya yang rambutnya masih penuh gitu ya. Masih ganteng sekali, kumisnya juga ada kalau nggak salah itu ya. Ya kan, bersama Teddy. Saya tahu Teddy dan Yeni itu dari mahasiswa ada pelayanan di gereja ini. Wah, luar biasa. Ada Fani dan Asang, tadi anaknya mulai pelayanan. Arahkan Bapak Ibu. Ya. Kita saat ini kita lihat, kita ingin anak kita bukan hanya berhasil secara di dunia ini, tetapi juga bagaimana dia bertumbuh dengan baik dan kita bisa memperhatikannya. Kita senang tanpa, saya tidak memaksa anak saya. Anak saya tuh Ripen dulu kalau di panggung ini dulu, ini warna merah ya kalau salah ya. No, saya ingat tahun waktu ulang tahun keberapa itu, saya leskan drum. Anak saya satu pun tidak ada yang les mata pelajaran sampai sekarang. Karena saya punya prinsip, saya ini juga guru, saya tahu persis. Ngajar les anak banyak, ya ngajar les orang ada, tapi anak sendiri tidak pernah saya leskan. Tapi saya leskan dia main drum. Di usia TK, pas TK waktu itu dia bisa main drum. Kayak Jaden dulu di sini ya, Jaden anaknya Ko Ivan, tapi nggak tahu dia ada master pelayanan nggak. Ternyata besar dia memilih untuk belajar gitar. Saya belikan gitar listrik di rumah. Ternyata dia main bisa. Setelah itu dia lebih kayaknya nggak terlalu passion ya. Nanti kalau Ripen itu bisa cerita bisa dia. Lalu saya belikan saksofon. Nggak tahu dia bisa sih, tapi nggak mungkin passion. Ternyata dia pelayanan malah pakai bass, main bass. Tapi nggak apa-apa. Ya, saya tidak pernah memaksa dia untuk pelayanan, tetapi dia mengambil pelayanannya sendiri.
Karena dia tahu bahwa bukan karena kebetulan, tetapi itu memang sudah kita tanamkan, kita tabur dari awal. Bapak Ibu mau menuai dalam daging atau mau menuai dalam roh? Apa itu menuai dalam daging? Ya, kalau menuai daging pasti, kalau menabur daging pasti menuai kebinasaan. Menabur daging pasti menuai kebinasaan. Apa itu daging Bapak Ibu? Daging rendang. Rendang babi. Ya kan? Rendang babi yang lagi viral saat ini sampai heboh sampai ke pusat sana. Ya kan? Daging apa? Apa itu daging? Bukan daging sapi, bukan daging babi, bukan daging kambing. Ya, menabur daging jelas menuai kebinasaan. Tapi menabur roh pasti menuai hidup yang kekal. Perbuatan daging atau menabur daging. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Perbuatan daging telah nyata, yaitu apa Bapak Ibu? Pencabulan, apalagi? Cemaran, apalagi? Hawa nafsu, lalu penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percitraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Wah, banyak lagi yang lain. Terakhir itu ditutup pesta pora. Pesta pora. Kalau hanya pesta boleh. Pesta pora itu biasanya identik dengan mabuk-mabuk, ya kan? Mabuk-mabuk. Enggak sih, mabuk banyak. Muntah-muntah ya katanya. Mabuk-mabuk. Perbuatan daging nyata Bapak Ibu. Nah itu mau menuai di itu, ya kan? Kita mau menabur percabulan, pasti menuai kebinasaan. Mau menabur kecemaran, menabur iri hati. Bapak Ibu kalau nabur iri hati, nanti yang ngikutinya tinggi hati, sakit hati, kena kanker hati terakhir. Biasanya seperti itu, ya. Itu kalau menabur daging. Bukan tadi ya, ingat, bukan daging yang lagi dipermasalahkan saat ini, rendang daging babi itu bukan. Ya, daging itu ini perbuatan ini nih, menabur daging tuh. Nah, coba sekarang menabur roh. Menabur dalam roh. Kita tahu apa? Bahwa buah roh, inilah dia buah roh itu. Coba baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi buah roh itu ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan tidak ada hukum yang menentang hal itu. Bapak Ibu, ketika kita menabur roh, ketika anak kita disuruh sekolah minggu, apa diajarin tentang iri hati? Anak kita masukin ke sekolah minggu, apa diajarin tentang percideraan? Apa diajarin tentang pesta pora? Di sekolah minggu atau di sekolah yang mengajarkan tentang nilai-nilai ilahi, Kristenan? Kan enggak. Apa diajarin di sana? Kasih. Bagaimana kita mengasihi, karena hidup ini tidak sendiri. You are not alone when you are living in this world. You need somebody else. Somebody else, orang lain. Jadi kalau kau mau hidup ini baik, kasih. Kasih itu buat sesama, buat diri, tentu kepada Tuhan juga. Kita tabur kasih, itu menabur dalam roh. Kita nabur apa lagi? Damai sejahtera. Kenapa anak-anak kita disuruh nyanyi sukacita? Ya karena supaya ada damai sejahtera. Ya kan? Ada nyanyian lagu-lagu pujian tentang sukacita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Itu yang kita ingin tabur. Kita ingin lihat tuaian di kemudian hari. Ya, saya tidak perlu jelaskan panjang lebar tentang hal-hal ini tadi. Ya, tadi saya sampaikan. Pertama kali saya bergabung dengan Sungai Yordan itu sebenarnya tahun 96. Saya ingat betul. Memang kalau yang pertama-pertama itu kesannya luar biasa. Ya, dari rumah saya tinggal di Sungai Raya. Saya ingatnya tuh ibadah tahun 96, kalau salah dikoreksi, ibadah sore itu jam 4 apa jam 5 ya? Tahun 96. Siapa yang ada tahun 96? Kau Sofyan kayaknya.
Jam 5 ya? Nah jam 5. Saya tahu ada jadwal jam 5. Sebenarnya saya mengenal orang gereja Sungai Yordan, almarhum termasuk almarhum pendeta Edi Sutanto itu tahun 93. Saya bekerja di Sungai Raya, kami pernah mengadakan KKR, manggil Ko Edi main musik kalau nggak salah. Dan di salah satu restoran di Sungai Raya, ya di Sungai Raya itu ada sebuah restoran tapi tidak begitu ramai, kami pakai sewa tempatnya untuk kami ibadah Natal KKR. Saya waktu itu jadi ketua panitianya, baru pertama kali menggunakan jas, dari kampung mana pada pakai jas. Masih ada fotonya sampai sekarang. Jadi waktu kami setting musik, ada speakernya 2 jebol. Yang punya restoran. Jebol karena tidak pas, terlalu kekuatan, ya kan, pakai keyboard. Nah saya udah kenal sama Ko Edi waktu itu, kacamatanya tebal. Oisu mana Oisu? Iya, betul ya, tebal ya kacamatanya ya. Nah, tebal sekali sampai itu boleh berubah. Ya kami setelah itu saya tahu kegerakan Sungai Yordan yang ada di Pontianak ini. Nah maka tahun 96 saya pergi pertama kali beribadah di Haji Abbas tersebut menggunakan sepeda dari rumah saya di Sungai Raya. Saya tinggal sama kakak saya. Saya pakai sepeda balap. Ya, sepeda balap. Tapi saya bukan pembalap. Saya waktu itu memang pembalap juga, pemuda berbadan gelap. Pemuda berbadan gelap. Saya pergi ke situ. Datang, saya parkir sebelum jam 5, saya datang jam 4. Masih sepi orang. Dan saya disambut oleh salah satu penatua di tempat ini. Yaitu Ibu Penatua Ernawati. Mana Ibu Penatua Ernawati? Lagi di bawah kali ya. Saya ingat betul dia say hello, shalom, selamat datang. Karena saya datang duluan kan, suruh datang masuk. Dan saya ingat waktu ibadah, yang berkhotbah, orangnya kecil-kecil, suaranya melengking. Bapak Saden, Mordekai. Saya ingat, tapi saya nggak tahu apa yang khotbahkan waktu itu. Saya ingat dia khotbah kuat aja ya, jadi itu Bapak Ibu. Tahun 96 dan tahun 99 akhirnya saya betul-betul bergabung dengan gereja Sungai Yordan. Nah saya ingin sampaikan tahun 99 sampai sekarang berarti kurang lebih 23 tahun dan saya masih tetap di sini, tetap melayani. Itu sebabnya saya juga men-encourage kita hari ini engkau ada, maka kalau Tuhan berikan umur panjang 30 tahun lagi kita ketemu masih tetap melayani Tuhan. Ada amin? Haleluya. Jadi itu Bapak Ibu, gitu juga dengan anak muda di tempat ini. Ya, jangan sampai seperti tadi salah satu foto sama-sama di gereja ini. Setelah kita lihat saat ini ya, siapa tahu nanti dia balik lagi, siapa tahu lagi anak-anak muda ini balik lagi di gereja ini, tapi tetap percaya sama Tuhan, tetap melayani tempat ini. Itu ada 8 atau 10 anak muda, 1 aja yang masih ada di foto itu yang tetap berada di gereja ini. Nah kita bersyukur, berterima kasih kalau kita setia, kalau kita tetap ada, kalau kita tetap sampai saat ini karena kasih dan anugerah Tuhan. Dan saya yakin dan saya percaya kalau kita menabur, kalau kita menabur yang baik, pasti kita akan menuai yang baik juga. Amin. Kita perlu hargai proses. Pemusik boleh naik. Kita perlu hargai. Oh ini dia ternyata ditampilin. Nah coba lihat Bapak Ibu. Ada satu foto lagi, boleh nggak tampilin yang anak-anak muda itu? Yang hilang tadi saya sampaikan. Nah Bapak Ibu coba perhatikan di sini. Masih ada enggak wajah Bapak Ibu yang ada di sini nih? Mas Roy belum ada ya, karena Mas Roy itu di Palembang. Oh ada ya? Itu Mas Roy. Yang sebelah sini memang nggak boleh foto terlalu ke kiri ya. Yang ini terlalu ke kiri, akhirnya sini sudah nggak ada. Mohon maaf ya, Ko Edi karena memang dipanggil Tuhan, Pak Andreas, ya. Lagu mencapai puncak ya. Ya, boleh. Oke. Iya, bentar. Ya. Nah Bapak Ibu coba lihat, ada nggak foto satu lagi? Saya mau lihat kan yang tadi saya bilang anak muda yang ternyata nggak ada lagi di gereja ini. Nah ini tadi yang saya bilang khotbah Pak Pendeta Saden tuh samping saya tuh, yang suaranya melengking tuh. Kalau lihat Reda di situ, masih amit-amit, imut-imut. Luar biasa ya. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mungkin fotonya nggak ada, saya undang kita bangkit berdiri semuanya. Kita harus perlu menghargai proses, kita hargai waktu dan kita hargai sesama. Ingat waktu itu yang akan menjawab kehidupan kita dan kita mesti kesaksian di kemudian hari. Kita mau naikkan satu pujian yang dulu juga hit. Kasetnya beredar di mana-mana, di radio selalu diputar. Mencapai puncak.
Dan aku yakin sukses ada di tanganku. Ada yang bisa nggak Bapak Ibu? Yang lama pasti bisa ya, haleluya. Yuk Andi dan kawan-kawan silakan, kita nyanyikan doa aku. Yuk kita akan nyanyikan sama-sama sebuah keyakinan kita untuk percaya penyertaan Tuhan. Kita diberkati bukan karena untuk kita sendiri, tapi itu jadi berkat. Amin. Amin. Karena sama-sama kita mengatakan, kita menyanyikan dengan sukacita. Capai puncak bukan hal yang mustahil. Anugerah dan kasih karunia Tuhan. Sama-sama kita bibir kita menyatakan iman percaya. Nyanyi bersama-sama. Haleluya. Aku yakin sukses ada di tanganku, sebab Tuhan telah merancang untukku. Aku yakin puncak akan ku jejaki, karena Bapa memberkati. Aku yakin sukses ada di tanganku, sebab Tuhan telah merancang untukku. Aku yakin puncak akan ku jejaki, karena Bapa memberkati. Namun ku sadar sukses tak sekejap. Hargai proses, hargai waktu, hargai sesama. Maka ku akan mencapai puncak, ku pasti mencapai puncak. Hidup di dalam visi Tuhan, rapi dan cemerlang. Ku akan mencapai puncak, ku pasti mencapai puncak. Ku berpegang atas visi firman Tuhan. Mari sahabat saudaraku, lebih lagi kita mau katakan dengan iman di dalam Yesus Tuhan yang memberkati kita. Haleluya. Semua katakan mereka. Aku yakin sukses ada di tanganku, sebab Tuhan telah merancang untukku. Aku yakin puncak akan ku jejaki, karena Bapa memberkati. Namun ku sadar sukses tak sekejap. Hargai proses, hargai waktu, hargai sesama. Semua katakan, ku akan mencapai puncak, ku pasti mencapai puncak. Hidup di dalam visi Tuhan, terapi dan cemerlang. Ku akan mencapai puncak, pasti mencapai puncak. Ku berpegang atas visi firman Tuhan. Haleluya. Semuanya karena anugerah Tuhan. Hanya bersamamu Tuhan kami yakin, Kau yang memberkati, Kau yang menyertai, Kau yang memberikan kemenangan. Dan kami mau katakan, namun ku sadar sukses tak sekejap. Hargai proses, hargai waktu, hargai sesama. Semuanya ku akan mencapai puncak, ku pasti mencapai puncak. Hidup di dalam visi Tuhan, rapi dan cemerlang. Ku akan mencapai puncak, pasti mencapai puncak. Ku berpegang atas visi. Katakan, ku akan mencapai, ku akan mencapai puncak, ku pasti mencapai puncak. Hidup di dalam visi Tuhan, rapi dan cemerlang. Ku akan mencapai puncak, ku pasti mencapai puncak. Ku berpegang atas visi firman Tuhan. Teguh berpegang, ku berpegang atas visi firman Tuhan. Sekali lagi katakan,
Saya mohon waktu kurang lebih 5 menit lagi, setelah itu nanti saya serahkan ke hambanya Pak Pendeta Gideon. Nah, mencapai puncak ini merupakan pujian yang sangat luar biasa pada waktu diciptakan oleh Pendeta Muda Andi Gunawan. Jadi memang sebagian mungkin kalau yang generasi sekarang sudah banyak nggak tahu ya, ini yang lagu-lagu harus dinyanyikan terus. Bapak Ibu saya tahu persis kalau saya cerita tentang Haji Abbas di tahun awal 2000, orang kita pada waktu itu kan lagi dalam awal 2000, belum terjadi kegerakan. Setelah tahun 2002, kegerakan 2000, kemudian 2012, 2022 sampai sekarang ini, itu karena kasih dan anugerah Tuhan. Saya ingat betul, sukses itu kalau dikatakan sukses, kalau cerita dulu di parkir halaman gereja kita di Haji Abbas bisa dihitung mobilnya ada. Bahkan saya sampai hafal mobilnya almarhum Pak Pontas, mobilnya almarhum pendeta muda Pak Rombi, ya kan, almarhum Pak Fendi Simajuntak, ya termasuk mobilnya almarhum Pak Kim Tang, ya kan. Nah, kemudian ada beberapa mobil, ya kan. Lalu kita di luar dibilang, wah, gereja Sungai Yordan itu gereja yang hebat-hebat, para pengusaha. Saya pikir betulkah seperti itu? Benar ternyata. Wah, orang-orang kaya semuanya. Nah, kan banyak sekarang kita lihat. Kita bersyukur, berterima kasih. Salah satu yang pernah saya impikan bahwa setelah beberapa tahun dan kemarin pada waktu kita Paskah, ada yang ikut KKR Paskah tahu, pelayanan juga banyak. Tahu nggak kita konvoi, meskipun itu nggak terlalu ramai, mungkin ada berapa? Ada berapa ratus mobil? 100, ada 100-an enggak? Kurang lebih ya. Nah, saya pernah bermimpi bahwa dari tempat ini saya melihat bahwa konvoi mobil itu dari sini sampai di lampu merah. Belum pernah waktu itu kan. Nah, ternyata kita buat tanggal Paskah 18 ya. Ya, di Paskah kemarin. Di bulan April kemarin. Dan itu sesuatu yang luar biasa. Dan ternyata memang jemaat kita diberkati. Sukses. Sukses tidak Bapak Ibu? Bapak Ibu kalau yakin pasti sukses, ya sukses. Lagu ini ciptakan ini kurang lebih berapa? 20 tahun yang lalu ada? Tahun berapa? 2006, hampir lah ya. Nah, 17-18 tahun yang lalu. Nah, kalau kita nyanyikan lagu ini terus, saya yakin, tapi ingat kata Andi, hargai proses, hargai waktu, dan hargai sesama. Jangan lupa, tidak tiba-tiba, namun ku sadar. Sukses tak sekejap. Nah, tak ada yang instan sukses itu. Tadi saya kalau cerita dengan Pak Yosanto ini, bagaimana dia susah dulu kerja di mana, di Korea, kerja kucing, dan sekarang sukses itu masing-masing memang menurut versinya masing-masing. Ada orang yang dari bersepeda seperti saya kemarin punya motor, saya bilang saya sukses. Setelah dari motor punya mobil berarti saya sukses. Saya dari yang ngontrak punya rumah berarti saya sukses. Nah, dari yang punya rumah satu, misalnya ada yang punya pabrik rumah atau jadi properti, kan sukses. Ada yang kita kadang-kadang berpikir saya punya mobil satu udah bagus, tapi ada kawan-kawan kita ternyata punya showroom mobilnya kan, lebih bagus lagi. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan Yesus itu baik. Mari saya ajak kita berdoa dan saya akan tutup khotbah ini. Bapak di surga, terima kasih buat kasih dan anugerah Tuhan atas kehidupan kami. Apa yang kami tabur saat ini, kami pasti menuai. Kami akan menabur dalam roh, karena kami akan menuai hidup yang kekal. Hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Berkati setiap kami yang telah mendengarkan firman Tuhan, dan kami semua yang saat ini berada di tempat ini juga diberkati. Kami mau tetap setia, kami mau tetap kuat, kami mau tetap teguh dalam melayani Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Kami ucap syukur buat firman Tuhan, dan kami menyerahkan ibadah selanjutnya ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.